Di antara segala hewan, aku adalah harimau. Di antara segala burung, aku adalah garuda. Di antara segala tentang, aku adalah rindu. Aku adalah ibu pertiwi yang senantiasa menantikan cintamu. Saya senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan para guru di acara workshop menulis yang memang sudah lama saya impikan untuk bisa diberikan kepada para guru Indonesia. Ini saya kasih pasang lagu ya, karena buat saya biar kita lebih lebih ada sentuhan rasa. Saya kasih lagu sedikit biar kedengaran. Oke. Jadi buat saya guru itu sangat spesial, dan beberapa waktu yang lalu guru saya SMA 8 membuat sebuah buku yang berjudul Bangga Menjadi Guru. Namanya Bapak Suradi. Beliau adalah guru SMA saya, guru sejarah waktu saya masih di SMA Negeri 8 Jakarta. Dan saya sangat terharu ketika beliau menghubungi saya untuk menulis tulisan buat guru saya yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Dan rasanya luar biasa. Beliau pada waktu SMA memberi guru sejarah yang pada waktu itu mungkin banyak murid-murid tidak peduli dengan pelajaran sejarah, karena pelajaran sejarah dianggap hanya hafalan semata. Tetapi cara beliau menyampaikan sejarah berbeda. Waktu itu beliau masih kuliah di UI, menjadi guru di SMA saya, dan juga seorang wartawan. Sehingga kami sebagai murid tidak ada yang bisa melupakan beliau. Karena cara beliau mengajarkan sejarah penuh dengan tulisan, penuh dengan cerita, menjadi inspirasi. Sampai sekarang tidak ada satupun muridnya yang bisa melupakan beliau. Dan beliau menjadi inspirasi buat saya sendiri untuk belajar sejarah lebih banyak, hingga kemudian kami sering diskusi, sering menulis bareng. Dan bagi saya ini menjadi inspirasi. Jadi acara workshop ini terinspirasi dari guru saya sendiri, Pak Suradi. Saya nggak tahu beliau ada di sini apa enggak, karena kemarin saya udah invite, cuman beliau bilang ada acara. Ya, di sini para alumni menulis, salah satunya saya. Ini ada kawan saya Erlangga Pribadi Kusman PhD, dia dosen ilmu politik Universitas Erlangga. Lalu ada ada Ibu Siti Nurbaya yang menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita saat ini. Beliau memang senior saya di sana. Bangga menjadi guru. Siapapun kami yang pernah menjadi murid tentunya merasa bangga sekali bila bisa memberikan sesuatu bagi para guru. Karena itu, sebelum saya mulai, saya ingin sampaikan terima kasih guru untuk semua para guru. Semoga ke depan akan banyak lagi guru-guru yang lahir dari tunas-tunas muda untuk bisa mendidik Indonesia menjadi lebih baik dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Amin. Ini saya perlu sampaikan bahwa hari ini juga kebetulan adalah launching dari tindaemas.co.id. Tindaemas.co.id ini sudah beberapa lama ini digodok saya
dan kakak saya Mas Yudi Ento Handoyo yang kebetulan ada di Jawa Timur. Juga ada kawan kami Mas Irfan dan Mas Adi Satrianur. Kami berbincang-bincang. Pada waktu itu saya memiliki gagasan untuk membuat sebuah sekolah khusus bagi menulis. Karena selama ini kita kekurangan menulis. Anak-anak sekolah, bahkan di kuliah tidak diajarkan menulis. Bahkan di sekolah sastra pun tidak diajarkan menulis, hanya menulis populer. Begitu juga dengan sekolah-sekolah atau pendidikan menulis yang ada, kebanyakan adalah kepada ke arah jurnalistik atau kepada yang populer semata, tetapi tidak diajarkan dasar dari menulisnya. Sementara dari pengalaman saya dulu pernah saya dulu sekolah di luar, dan kemudian juga saya menjadi asisten dosen. Pada waktu tahun 97 ya. Pada waktu itu dosen saya meminta saya untuk menjadi asisten dosen dan mengajarkan menulis khusus seminar kepada mahasiswa-mahasiswa S1. Dan saya terkejut, saya tanya sama dosen saya, kenapa kok harus diajarkan menulis? Bukankah itu urusannya murid-murid? Lalu dosen saya bilang, tidak Mariska, kalau di kampus kami di Universitas Sydney, untuk semua siswa S1 kami memiliki kewajiban untuk mengajarkan mereka menulis, karena menulis adalah masa depan. Tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang hebat yang tidak menulis. Dan kami ingin siswa-siswa kami, semua lulusan dari kampus ini, menjadi orang yang hebat dan sukses. Karena itu, pelajaran menulis betul-betul kami perhatikan. Dan saya sendiri, saya kebetulan mengambil kelas Master of International Studies, di mana kelas itu diwajibkan, bahkan dari saya apply masuk, diwajibkan harus bisa menulis, harus bisa 3 bahasa, harus minimum 3 bahasa, dan yang namanya ujian menulisnya harus nilainya tinggi. Dan ternyata betul, tiap hari saya harus menulis. Saya harus baca minimum 200 halaman, saya harus bisa menulis setiap hari, ditambah menulis artikel, ditambah menulis seminar dan lain sebagainya. Itu adalah wajib. Jadi memang rada kebelingernya memang karena menulis. Dan kebetulan kelas saya itu adalah khusus untuk para duta besar, khusus untuk para anggota dewan, dan juga untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi pada waktu itu betul-betul digenjot sekali, rasanya capek banget, harus baca, harus nulis. Tapi ya ternyata itu yang saya pikir iya juga, pendidikan menulis. Jadi bahkan waktu ujian kami hanya dikasih 3 soal, tetapi kelasnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 3 soal, tapi dari jam 8 sampai jam 9. Jadi ujiannya itu kami diberi buku, dan kami harus menjawab pertanyaan di buku dan ditulis. Jadi kita nggak bisa nyontek. Harus pemikiran kita sendiri. Dan satu jawaban, minimum 3.000 kata. Minimum 3.000 kata. Kami harus berpikir sendiri, tidak bisa nyontek, harus bisa berkomunikasi dengan baik, dan tidak ada toleransi bahasa. Saya pikir begitu juga ketika saya sekolah. Saya sempat juga sekolah filsafat di Harvard University di Amerika. Saya pernah juga sekolah di
Jerman untuk matematika, logika, dan lain sebagainya. Semua mewajibkan saya menulis. Saya juga heran. Waktu itu, kenapa sih? Semua loh. Mau bidang ilmu apapun, saya diminta untuk menulis. Muridnya semua menulis. Kenapa di Indonesia enggak? Tidak heran bila kemudian saya juga lihat, oh, anak-anak Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa, pemikiran yang maju. Kalahnya sama orang luar yang sebenarnya kalau menurut saya kalah gitu ya dengan orang Indonesia sendiri. Ya kalahnya karena menulis. Kalah sekali. Sampai kemudian saya mempelajari serius soal menulis ini. Saya pelajari sejarah, saya pelajari soal bahasa, politik bahasa, hermeneutika bahasa, sejarah bahasa, dan lain sebagainya. Dan ternyata buat saya tidak salah. Bahkan Yang Maha Kuasa pun sudah memberikan contoh. Diturunkannya kitab-kitab. Bukan karena kita hanya untuk membaca. Karena membaca membutuhkan daya baca dan daya bahasa yang tinggi yang hanya bisa didapat dengan belajar menulis. Maka menurut saya alangkah baiknya bila kita mengajak semua untuk menulis. Mungkin kita banyak membaca sudah. Kita banyak bacaan. Tetapi untuk menulis ini yang masih sangat kurang. Sementara untuk bisa mampu membaca yang baik dan benar, mengerti arti dan makna kata yang sesungguhnya, hanya bisa dilakukan lewat menulis. Indonesia memiliki budaya menulis yang luar biasa. Dan banyak yang tidak sadar juga bahwa dengan menulis, dengan berbahasa yang baik, kita bisa memiliki jati diri, kehormatan. Kita bisa mengambil contoh misalnya dari Jepang. Di Jepang, kenapa mereka maju dan kenapa mereka tidak dijajah? Karena di Jepang bahasa itu sangat penting, menulis sangat penting. Mereka menjaga bahasanya. Kita lihat Perancis pada saat revolusi revolusi Perancis, maaf. Kenapa kaum rakyat mereka benci sekali dengan monarki, dengan feodalisme. Tetapi bahasa yang menjadi kehormatan tetap dijaga sampai sekarang. Dan itu menjadi bahasa kehormatan. Yang lucu, saya waktu itu pernah ke satu wilayah di Amerika Selatan. Di kampung terpencil. Di satu wilayah di Amerika Selatan. Saya sampai tersentuh gitu ya, karena mereka memiliki budaya siapapun, perempuan, laki, kaya, miskin, tidak peduli, yang penting harus rapi. Kemanapun pergi harus rapi, harus bisa menari daerah. Kalau mereka tidak bisa menari daerah dianggap norak. Kalau di kita dibilangnya bahasanya ya, norak deh. Pokoknya kalau kamu nggak bisa menarikan tarian tradisionalnya kita, kamu itu sudahlah, nggak mau kami bermain. Dan bahasa, ketika mereka menjelaskan, kenapa bahasa kalian yang berbahasa Spanyol ini kelasnya tinggi sekali, padahal di kampung. Mereka jawab, oh, bahasa adalah kehormatan. Walaupun kami di kampung, walaupun kami tidak sekolah, tetapi bahasa tetap harus kami jaga. Dan kampung-kampung di sana tetap terisi perpustakaannya oleh tulisan warganya sendiri. Karena itu kemudian generasi muda di sana menjadi maju. Banyak yang sukses kemana-mana. Ya, hal-hal itulah yang memberikan inspirasi bagi saya untuk mendirikan Tinta Emas ini. Banyak berita, banyak portal berita, tetapi tidak ada portal khusus untuk menulis yang menampung tulisan-tulisan dari semua. Dan saya harap
kehadiran tintaemas.co.id ini memberikan kesempatan bagi kami dari Tinta Emas untuk mempersembahkan yang terbaik bagi negeri, dan kami pun memberikan kesempatan kepada semua, siapa saja, untuk bisa berkarya di Tinta Emas.